Pemirsa, seorang ketua rukun tetangga di Jalan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat meninggal dunia ditikam pemuda yang merupakan warganya sendiri. Pelaku yang telah ditangkap mengaku kesal jika melihat korban. Isak tangis keluarga pecah saat mengetahui nyawa Jazuli, seorang ketua RT di Jalan Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat, gagal diselamatkan tim medis di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Pelni. Pria berusia 52 tahun ini meregang nyawa akibat luka tusuk di leher belakangnya. Aparat Polsek Palmerah yang datang ke rumah sakit mengaku telah menangkap pelaku yang diketahui merupakan warga dari RT yang sama dengan korban. Pelaku mengaku kesal jika melihat korban hingga nekat menikamnya. Insiden ini terjadi saat korban tengah mendata warga penerima bantuan. Pelaku yang datang tiba-tiba langsung menyerang korban dengan menggunakan senjata tajam. Udah terguling, karena dia nahan pakai sepeda. Supaya nggak diserang lagi kan ditahan pakai sepeda oleh dia. Yang teman saya bawain rumah sakit, narik dia. Saya nahanin anak yang menusuk itu. Saat ini pelaku berinisial RA, 25 tahun, masih diperiksa intensif di Polsek Palmerah untuk mendalami motif hingga tega menghabisi nyawa korban. Dari Jakarta, Miftahul Ghania News melaporkan. Dan selengkapnya terkait pembunuhan ketua RT oleh pemuda yang juga adalah warganya, sudah bergabung bersama kami Kompol Supriyanto, Kapolsek Palmerah. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kapolsek. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Ya Pak. Ya, dari hasil penyidikan yang dilakukan petugas, apa sesungguhnya motif di balik pembunuhan ini? Jadi sebenarnya mereka motifnya karena mereka pernah nongkrong di pinggir jalan bersama kawannya ditegur oleh PRT Janegor. Tapi itu sudah lama, tapi mereka tetap kesel kalau melihat PRT lewat. Nah kebetulan PRT pada sore itu sedang mendata warganya. Mereka tiba-tiba langsung menusuk dari belakang gitu Pak. Oke. Teguran itu dialamatkan kepada tersangka dalam perihal apa Pak? Karena kan di situ sering tawuran, anak-anak kalau ini malam ditegur supaya jangan pada nongkrong-nongkrong gitu. Kami pun bersama anggota sering mengingatkan untuk Kota Bambu Utara tuh anak-anak kalau malam pada masuk jangan pada nongkrong-nongkrong gitu. Makanya saya pesan kepada Pak RT, Pak RW, sampaikan warganya jangan pada nongkrong-nongkrong karena gampang sekali dengan tawuran gitu. Teguran yang dilakukan korban terhadap tersangka apakah baru pertama kali atau sudah sering sebelumnya Pak? Sering, setiap warga yang sering duduk-duduk sana emang ditegur supaya jangan pada kumpul-kumpul pada masuk ke rumahnya masing-masing gitu. Karena kadang-kadang kalau mereka nongkrong tuh kadang-kadang sampai pagi, tengah malam. Nah, akhirnya kami pun bersama anggota tiap malam minggu malam satu keliling menghimbau warganya supaya jangan pada nongkrong di luar. Gitu. Artinya teguran ini dimaksudkan juga untuk tetap di rumah, memutus mata rantai penyebaran corona begitu ya Pak? Nah benar ya, apalagi sekarang masa COVID. Jadi jangan ngumpul-ngumpul, harap segera pulang kalau tidak ada kepentingan sama sekali begitu. Pelaku beraksi sendiri atau ada kawanan lainnya yang juga membantu? Mereka beraksi sendiri. Apakah ini pembunuhan direncanakan atau tidak Pak? Sementara kami akan menanyakan ke situ, tapi sampai ini masih dalam pemeriksaan ya. Apa Pak keterangan yang bisa digali dari para saksi dan juga tersangka sejauh ini? Memang mereka, dia kalau ditanya, dia selalu setiap ketemu Pak RT itu ada ilustrasi kayaknya gimana, sebel aja gitu, kesel gitu. Sudah dendam begitu, sudah lama begitu Pak? Iya. Ada masalah psikologis dengan tersangka Pak? Sampai saat ini belum. Mereka karena warga di situ ya namanya Pak RT sering mengingatkan lah anak-anak jangan nongkrong di pinggir jalan atau di gang. Itu seperti sudah hal lumrah. Saya sudah sampaikan kepada warga tempat menjelang malam Minggu, malam Sabtu jangan pada nongkrong di pinggir jalan. Apalagi sekarang lagi COVID ini, apalagi berkumpul-kumpul gitu. Itu pun sudah disampaikan ke warga, terutama RW Kota Bambu Utara ini. Gitu. Profesi tersangka sebetulnya apa Pak? Tidak ada, mereka tidak kerja. Oh, pengangguran artinya ya Pak? Pengangguran. Bagaimana hubungan korban dengan warga sekitar Pak? Memang kalau menurut keterangan dari lingkungan si tersangka memang agak bandel, mereka susah dilarang gitu.
Kalau korban sendiri dengan lingkungan sekitar bagaimana hubungannya, Pak? Kalau itu aktif Pak RT itu, saya sebenarnya salut sama Pak RT. Kenapa? Mereka terhadap lingkungan benar-benar aktif, open gitu sama warganya. Meskipun kadang mereka kerja ya ojek pangkalan ya, tapi terhadap lingkungan mereka benar-benar open, Pak. Gitu. Soal rekam jejak kriminal pelaku ada tidak Pak dalam catatan kepolisian? Sampai saat ini belum tidak ada. Oke, artinya pelaku ini betul-betul merencanakan perbuatannya atau secara spontan, Pak? Kalau kemarin saya bertanya, mereka bawa pisaunya memang dari rumah, gitu. Tetapi saya belum sampai sejauh mana mereka apa sudah direncanakan jauh-jauh hari, makanya nanti akan dipertanyakan ke sana lagi nanti. Untuk ancaman hukuman terhadap tersangka, Pak? Ya, mereka menghilangkan nyawa seorang bisa 15 tahun ya. Ya. Akan dikenakan pasal pembunuhan berencana kah? Sementara masih 351 ayat 3 ya, menghilangkan nyawa orang dengan sengaja. Baik, terima kasih Kompol Supriyanto, Kapolsek Palmerah sudah berbincang bersama kami atas waktunya.